Perkenalkan, nama saya Dinda Safa Aulia dengan NIM 241111111200002. Saya sebagai presentator pertama dan juga pembuka pada presentasi proyek kami dengan judul glikolisis. Jadi, sebelum kita mengetahui bagaimana proses glikolisis, kita harus tahu dulu glikolisis ini itu ada hubungannya dengan metabolisme. Nah, apa sih metabolisme itu? Jadi, metabolisme itu adalah proses perubahan molekul makanan atau zat-zat makanan menjadi energi bagi tubuh. Nah, metabolisme ini dibagi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Tapi pada glikolisis kita hanya berfokus kepada katabolisme. Nah, jadi katabolisme itu apa sih? Jadi katabolisme itu adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, katabolisme ini tuh yang pada kita kenal saat SMA itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada glikolisis sendiri, yang kedua itu ada dekarboksilasi oksidasi, yang ketiga itu ada siklus Krebs, dan yang terakhir itu ada transport elektron. Nah, pada kelompok kami itu membahas tentang glikolisis. Jadi apa sih glikolisis itu? Glikolisis itu adalah pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Kenapa terjadi di sitoplasma? Karena di dalam sitoplasma itu terdapat banyak enzim yang membantu proses berlangsungnya glikolisis. Nah, proses glikolisis ini terjadi dalam 10 tahap, di mana 10 tahap itu akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, nama saya Azira Sipa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan melanjutkan tahap awal pada glikolisis ini. Nah, seperti kita tahu, glukosa ini memiliki 6 atom C. Di sini atom C dilambangkan dengan warna merah dan atom fosfatnya dengan warna hijau. Di sini glukosa dengan 6 atom karbon ini nanti akan mengikat fosfat. Fosfatnya dari mana? Itu dari ATP. ATP itu kan tri. Nah, nanti ADP ini yang karena fosfatnya hilang, dia menjadi D atau menjadi 2 saja. Nah, jadi nanti di situ fosfatnya akan berikatan dengan atom karbon nomor 6. Makanya namanya nanti glukosa 6 fosfat. Lalu nanti akan terjadi isomerase, yaitu nanti itu ada perubahan struktur saja. Jadi dari glukosa menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, di sini nanti lalu akan kembali lagi pengikatan fosfatnya, penambahan fosfatnya. Makanya di sini ada ATP menjadi ADP, lalu menjadi fruktosa 1,6 difosfat, karena nanti fosfat dari ATP ini berikatan dengan karbon di nomor 1. Makanya jadi fruktosa 1,6 difosfat. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aura Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tahapan fosfoglyceraldehid. Akan terjadi oksidasi dan juga fosforilasi, di mana akan menjadi 1,3 bifosfoglycerat. NAD akan berubah menjadi NADH. Selanjutnya 1,3 bifosfoglycerat akan melepaskan 1 fosfat sehingga akan menjadi 3 fosfoglycerat. Fosfat tersebut akan menjadi ATP. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Najwa Nazira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Nah, yang tadi sampai 3 fosfogliserat. Kemudian 3 fosfogliserat ini mengalami perubahan struktur kimianya, yang asalnya 3 fosfogliserat, kemudian fosfatnya bergeser ke atom yang kedua, yakni menjadi 2 fosfogliserat. Nah, perubahan struktur ini tidak hanya sekadar berubah struktur, tetapi juga akan berpengaruh ke hasil dari glikolisis ini. Nah, dari 2 fosfogliserat itu akan berubah menjadi fosfoenol pirufat, yang dimana pada tahap ini itu menghasilkan H2O. Di sini ada H2O, di sini juga ada H2O. Nah, setelahnya kemudian fosfoenol pirufat akan berubah menjadi asam pirufat. Pada tahap ini si fosfat itu akan melepaskan dan bergabung di ADP. Karena ADP-nya bertambah si fosfat, kemudian ADP berubah menjadi ATP sehingga tinggal 3 atom C, maka disebut dengan asam pirufat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nur Aifah. Jadi untuk hasil akhir dari glikolisis ini sendiri itu, untuk hasil basinya itu ada, yang pertama itu ada 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Dan hasil sampingannya itu berupa H2O. Bisa dilihat pada model, yang dimana
yang paling bawah ini adalah hasil utamanya, yang terakhir itu 2 asam pirufat, lalu ada 2 NADH, ada 2 di sini, dan sebenarnya kalau ATP itu ada dihasilkan 4. Nah, ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Tapi kenapa hasil bersihnya itu hanya ada 2? Karena kita bisa lihat pada tahap awal itu kita menggunakan 2 ATP. Makanya di hasil akhirnya itu yang 4 tadi dikurangi dengan yang penggunaan kita pada saat di awal. Makanya hasil bersihnya itu hanya 2 ATP saja. Dan bisa dilihat di sini untuk hasil sampingannya itu H2O. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Memperkenalkan diri, saya Brian Ramanda Putri. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan pada saat diskusi, yaitu apa enzim yang berperan pada 2 tahap awal glikolisis dan apa peran dari enzim tersebut. Jadi pada tahap awal yaitu ada glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, pada tahap awal ini enzim yang berperan adalah enzim heksokinase. Nah, dimana enzim ini itu berperan dalam menangkap molekul glukosa dan untuk mempermudahnya masuk ke dalam sel. Dan juga enzim ini berperan sebagai pintu masuknya dari glukosa. Lalu selanjutnya, setelah glukosa 6-fosfat itu diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada tahap kedua ini enzim yang berperan adalah glukoisomerase. Nah, glukoisomerase ini berfungsi untuk mengubah struktur molekul yang mana yang awalnya glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.